Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Mind ID, Bapak Hendy Priyo Santoso. Halo Pak Hendy, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima Tasya kasih. apa kabar? Baik Pak Hendy, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih sudah berkenan. Pak Hendy, tidak terasa kita sudah masuki akhir tahun 2024, 9 bulan telah berlalu. Seperti apa sih Pak evaluasi Anda terkait dengan kinerja holding industri pertambangan Mind ID di 9 bulan tahun ini? Alhamdulillah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kemudahan dan kita bisa lancar menjalankan rencana kerja kita. Jadi kalau sampai pada saat ini kami cukup puas dengan kinerja. Dari sisi kinerja keuangan, laba bersih tumbuh 38%. Kalau dari sisi pencapaian EBITDA 31% kalau dibanding dengan setahun yang lalu. Di samping kinerja keuangan, kami juga alhamdulillah lega bisa mengantar proyek-proyek strategis yang beberapa diantaranya akan diresmikan oleh Bapak Presiden, antara lain proyek smelter tembaga yang ada di Gresik dan juga proyek smelter boksit alumina yang ada di Mempawah. Itu rencananya tanggal 23 dan 24 bulan ini. Jadi overall kita cukup happy dengan kinerja pengembangan usaha kita, tapi juga cukup happy dengan pencapaian dari sisi kinerja baik itu secara keuangan maupun secara operasional. Oke, apa saja Pak strategi yang telah dilakukan sehingga Mind ID sukses untuk meraih kinerja yang cukup ciamik di 9 bulan pertama tahun ini? Jadi memang itu tidak lepas dari kerjasama tim yang baik. Kita sudah sebenarnya merintis, tidak ada hasil yang otomatis kita dapatkan begitu saja, tapi ini hasil kerja keras seluruh tim yang terlibat, baik yang di holding maupun di anggota, ya, baik itu Inalum, baik itu Bukit Asam, kemudian Timah maupun Aneka Tambang, dan tentunya Freeport Indonesia dan Vale mulai tahun ini. Jadi ini adalah buah dari hasil yang kita investasikan, kita upayakan, yang sudah berjalan mungkin sejak 2 tahun yang lalu. Tadi di awal Anda sempat singgung ya Pak terkait dengan smelter Gresik dan juga Mempawah. Secara gambarannya Pak, seperti apa sih Pak smelter Gresik dan juga Mempawah ini dan seperti apa targetnya kapan Pak kira-kira bisa full produksi? Jadi memang ini tentunya kita menjalankan amanah pemerintah, khususnya Pak Presiden yang sudah mengharuskan kita melakukan hilirisasi. Artinya kita berhenti mengekspor bahan mentah, bahan komoditas tambang mentah. Dan sudah kita lakukan kerja keras luar biasa kalau yang di smelter tembaga sejak 3 tahun yang lalu, walaupun sempat terkendala COVID. Kalau yang smelter boksit alumina juga kira-kira 2 tahun yang lalu. Sehingga kita bisa menambah nilai. Paling tidak sudah dari bahan komoditas penambangan mentah bisa menjadi bahan baku produksi untuk produk yang lebih hilir nantinya. Itu menunjukkan bagaimana komitmen Mind ID ya Pak untuk terus menggencarkan hilirisasi. Betul, dan ini juga saya kasih ilustrasi ya. Waktu kita jualan boksit ya, waktu Aneka Tambang itu hanya jualan boksit, itu penerimaan negaranya kira-kira belasan dolar per ton lah. Belasan dolar sampai maksimal $20 per ton. Tapi dengan selesainya nanti pabrik alumina kita, artinya sudah jadi bahan baku untuk aluminium. Aluminiumnya sendiri kita sudah ada Inalum. Jadi artinya yang tadinya kita jual $20, kita secara terintegrasi itu jual nanti $2.400 per ton. Artinya penciptaan nilainya hampir 100 kali.
Tentunya ini dampak multiplier sangat besar, juga penerimaan negaranya bertambah, dan sekarang kita punya bahan baku industri untuk yang berbasis aluminium. Jadi kayak untuk keperluan produk jadi di otomotif seperti peleknya, seperti chassis, terus nanti untuk baterai, akinya, dan lain-lain itu kita sudah lebih lengkap dan terintegrasi sehingga penciptaan nilainya luar biasa. Juga seperti yang terjadi di nikel. Sebelum waktu itu kita stop ekspor ya nikel ore, itu kita hanya mendapat di bawah $10. Sekarang kita bisa dapat minimal kalau udah bahan baku udah kita ngomong $40. Oke, jadi meningkat berkali-kali lipat ya Pak? Berkali-kali lipat. Jadi kalau nggak salah dulu waktu kita masih ekspor bahan mentah nikel itu penerimaannya total hanya mungkin di bawah $2 miliar. Terakhir kita cek angkanya $33 miliar. Jadi ya 15 kali lipat. Jadi kita sangat percaya manfaat daripada hilirisasi yang dilakukan ini. Oke Pak, untuk komoditas mineral kritis atau strategis lainnya arahnya seperti apa Pak ke depannya? Jadi kalau definisinya adalah mineral kritis dan strategis, kritis itu kenapa kita bilang kritis? Kritis itu mungkin karena cadangannya terbatas. Strategis karena mungkin punya nilai tambah yang sangat besar. Baik itu dari sisi penerimaan maupun dari sisi kepentingan negara secara strategis. Misalnya ini bisa jadi bahan baku untuk industri pertahanan atau industri yang high-tech atau aerospace misalnya. Nah, peluang Indonesia sangat terbuka sekali untuk bisa jadi leader dalam sisi global konteks ya sebagai supplier dan mungkin sebagai price setter itu di timah dan nikel. Oke. Timah dan nikel. Di tembaga juga sebenarnya cukup tinggi tapi kita bukan pemegang pangsa pasar terbesar. Tapi juga punya nilai yang strategis. Dan negara-negara maju seperti Amerika, Eropa sudah membuat kebijakan mengenai mineral kritis dan strategis. Kenapa? Karena mereka ingin memproteksi pasarnya masing-masing. Bukan karena mereka punya komoditasnya, tapi ada keinginan mereka tidak mau kehilangan nilai ekonomi yang bisa terjadi di negaranya. Nah tentunya kita sebagai negara penghasil komoditas harus lebih cermat dan lebih bisa tepat memposisikan diri dalam kita mengambil kebijakan mineral kritis dan strategis. Tentunya nilai tambah harus ada di negara kita, integrasi dari hilir sampai ke hulu harus lengkap. Artinya penciptaan nilai, penciptaan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kita harapkan adanya di negara kita. Terkait dengan global price setter tadi Pak, seperti apa yang dilakukan MindID untuk Indonesia bisa turut mengambil bagian dari langkah tersebut? Ya, jadi saya kasih ilustrasi lagi, kalau di timah ini negara produsen yang utama ada 3. Indonesia terbesar, kemudian nomor 2 Cina, nomor 3 Peru. Kita bertiga itu mungkin hampir 90% pasar supplier dunia. Sehingga kalau kita berkolaborasi dan membuat semacam fakta aliansi seperti OPEC, ya, tapi ini OPEC untuk timah, tentunya kita bisa menjadi price setter. Dan kita tidak lagi harus terpaksa mengikuti indeks-indeks yang dikuasai oleh trader seperti Shanghai Commodity Exchange ataupun London Metal Exchange, di mana pasar-pasar ini sebenarnya dikuasai oleh trader karena mereka melakukan trading selain option dan futures. Tapi kalau untuk spot produksinya ya mestinya produsen yang menguasai komoditas fisik lah ya.
kita tentunya harus lebih berperan dan bisa berperan. Kapan tuh Pak kira-kira OPEC Timah ini, quote unquote, bisa segera terlaksana? Kita sudah merintis jalan ke sana, sebenarnya kita sudah ada pembicaraan bertiga. Indonesia sekarang punya peluang karena memang di tahun-tahun yang sebelumnya kita terkendala oleh illegal mining. Jadi malah Indonesia itu membanjiri pasar dunia sehingga malah harganya malah turun. Tapi dengan saya yakin pemerintah sekarang bisa melihat peluang ini dan kita bisa menjaga berapa volume produksi yang akan kita tentukan sehingga harga nanti bisa lebih optimal dan penerimaan negara juga bisa lebih tinggi. Nah itu bulan lalu kita sudah menandatangani kerjasama strategis dengan pemain nomor 2 terbesar di dunia yaitu Yunantin, itu BUMN-nya Cina juga, kita juga BUMN, Timah Tbk. Nah, tinggal selangkah lagi, mungkin saya nggak bisa janji, tapi mungkin dalam waktu dekat kita realisasikan. Setidaknya langkah ataupun jalan untuk ke sana sudah dalam on track gitu ya Pak ya? Insya Allah. Ya. Oke. Terkait dengan penerimaan negara, dengan berbagai langkah yang sudah dilakukan Mind ID termasuk anggota holdingnya Pak, seperti apa sih sebetulnya kalau kita lihat kontribusi Mind ID terhadap penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir dan juga tahun ini khususnya? Ya kita bersyukur juga, syukur alhamdulillah kontribusi kami terus meningkat. Jadi saya ambil contoh di 2021 penerimaan negara bukan pajak plus pajak badan kalau kita agregasi secara grup itu mencapai 32,6 triliun. Tapi dalam hanya waktu tempo 2 tahun di 2023 ini meningkat menjadi 67,6 triliun. Jadi hampir double dalam kurun waktu hanya 2 tahun. Lalu apa Pak yang dilakukan oleh Mind ID di sisa tahun 2024 ini dan bagaimana kira-kira proyeksi kinerjanya hingga akhir tahun 2024? Kalau bagi kami pengembangan usaha penajaman fokus di sisi bagaimana kita menjaga efisiensi itu sudah suatu hal yang berkelanjutan. Artinya tidak ada kata kita berhenti, tetapi kita terus-menerus melakukan keberlanjutan perbaikan proses ya maupun efisiensi. Kenapa? Karena pasar komoditas kan fluktuatif. Yang bisa kita jaga hanya bagaimana kita menjaga ketajaman manajemen biaya kita. Sehingga diharapkan kalau kondisinya sulit ya minimal kita bisa bertahan, survive gitu ya dalam persaingan. Tapi kalau dari sisi itu misalnya gini, contohnya seperti yang smelter yang bauksit alumina ini, itu kan baru tahap 1 juta ton. Tapi ini proyek ini baru mau diresmikan, kita udah mempersiapkan lagi proyek tahap keduanya, tambahan 1 juta ton lagi. Kenapa? Karena kita punya tujuan itu nantinya melakukan swasembada aluminium. Jadi kalau sekarang pasar 1,2 juta ton domestik aluminium itu sebagian besar masih import. Artinya kita bocor devisa. Nah kita ingin membantu pemerintah bagaimana kita mengatasi kebocoran devisa ini kan. Jadi ya kita tambahkan lagi kapasitas aluminanya supaya kita bisa produksi hampir 1 juta ton. Sehingga nantinya angka importasinya bisa kita tekan rendah. Dan tidak menutup kemungkinan kita buat lagi tahap ketiganya supaya mudah-mudahan kita bisa jadi net exporter, bukan jadi net importer aluminium. Dan ini upaya terus berjalan ya Pak ya? Iya, kita tidak berhenti dan proyek-proyek itu sudah kita ajukan sebagai proyek strategis nasional berikut dan sudah dapat jawabannya.